Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Binuri Hidayah Atika dengan nomor NPM 21024010005 dari kelas A, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hidroponik. Kalau kalian mau tahu, simak videonya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem hidroponik itu? Jadi, sistem hidroponik itu merupakan suatu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara, nutrisi bagi tanaman. Nah, sistem hidroponik dapat menjadi salah satu solusi bagi pengembangan tanaman buah dan sayur dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional. Juga dapat menjadi salah satu sistem alternatif bagi masyarakat yang mempunyai lahan terbatas atau pekarangan, sehingga dapat dijadikan sesuatu yang berguna untuk budidaya tanaman. Dalam praktik sistem hidroponik ini juga tidak terlepas dari penggunaan media tanam sebagai penopang pertumbuhan tanaman, yaitu ada arang sekam, kokopet. Media ini terbuat dari serabut kelapa yang diolah menjadi serbuk. Ada batang pakis yang berasal dari tanaman pakis tua. Ada juga rootwool, merupakan mineral fiber atau wool. Ada kapas, biasanya itu digunakan dalam penyemaian benih sebelum pindah tanam. Ada spons, gabus atau styrofoam, juga ada hidrogel, dan ada kerikil. Nah, biasanya kerikil itu digunakan untuk tanaman hias dalam pot. Dan masih banyak lagi. Untuk jenis-jenis dari sistem hidroponik, yang pertama ada sistem wick atau sistem sumbu. Karena sistem ini memakai bantuan sumbu untuk menyalurkan nutrisi ke tanaman. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana dan cocok untuk para pemula. Sistem wick ini mudah dibuat dengan wadah untuk menampung air. Netpot yang diberi sumbu merupakan kain flanel dan styrofoam untuk menyangga netpot. Agar pertumbuhan lebih baik, dapat juga ditambahkan dengan stone untuk menambah oksigen. Yang kedua, ada sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem ini memanfaatkan aliran air yang dangkal dan tidak merendam tanaman. Instalasi NFT biasanya dibuat agak miring agar air tidak menggenang. Cara kerja sistem ini, nutrisi dipompa ke bak tanaman sehingga nutrisi membasahi akar. Lalu nutrisi kembali ke tandon. Karena nutrisi tidak merendam akar, maka dengan sistem NFT akar tanaman lebih mungkin untuk mendapat oksigen lebih banyak. Untuk yang ketiga, ada sistem DFT atau Deep Flow Technique. Adalah sistem yang menggunakan genangan nutrisi. Akar tanaman pada sistem ini terendam nutrisi sedalam 3-5 cm. Sistem DFT mirip dengan sistem NFT. Namun, instalasi tidak dibuat miring untuk menciptakan sirkulasi yang lambat sehingga terjadi genangan. Keunggulan dari sistem ini, jika listrik mati masih terdapat cadangan nutrisi, sehingga tanaman masih tetap segar. Untuk yang keempat, ada sistem EEB and flow atau yang dikenal dengan sistem pasang surut. Bekerja dengan cara nutrisi akan membanjiri bak tanam, lalu pada periode waktu tertentu, nutrisi surut dan kembali ke tandon. Pada sistem ini, kerja pompa diatur oleh timer, sehingga saat pompa menyala akan mengakibatkan pasang dan tanaman terendam oleh nutrisi. Ketika pompa mati, nutrisi akan surut. Pasang surutnya nutrisi memungkinkan akar tanaman mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Untuk yang kelima, ada sistem deep water culture.
atau sering disebut juga dengan sistem rakit apung, merupakan sistem yang sederhana. Cara kerja sistem ini pasif, air nutrisi di bak tanam menggenang dan merendam akar tanaman. Sistem ini mirip sistem sumbu. Yang membedakan, sistem ini tidak menggunakan sumbu karena nutrisi tidak tersirkulasi. Jadi pada sistem rakit apung harus ditambahkan air setiwan untuk menambahkan oksigen. Manfaat dari sistem hidroponik. Yang pertama, tanamannya bisa dipanen kapan saja. Kedua, bebas dari pestisida. Ketiga, hasil bisa lebih banyak. Yang keempat, bebas dari hama. Dan yang terakhir, lebih cepat panennya. Sistem hidroponik juga memiliki keuntungan serta kekurangannya. Untuk keuntungannya, yang pertama, produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Kedua, lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Yang ketiga, tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Keempat, bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman baru dengan mudah. Tanaman akan memberikan hasil yang kontinu. Kelima, metode kerja yang digunakan sudah distandarisasi, lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga kasar. Keenam, kualitas daun, buah, atau bunga yang lebih sempurna dan tidak kotor. Ketujuh, beberapa jenis tanaman dapat ditanam di luar musim. Hal ini menyebabkan harga lebih mahal di pasaran. Dan yang terakhir, tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan, ataupun ketergantungan lainnya terhadap kondisi alam. Untuk kekurangan dari sistem hidroponik ini, yang pertama, aplikasi pada skala komersial membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang lebih tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik. 2. Butuh biaya untuk investasi yang tinggi pada skala komersil. 3. Butuh perawatan intensif terhadap peralatan. 4. Dapat mengelola tanaman selama pertumbuhan atau pemberian nutrisi. 5. Ketersediaan air harus konstan. Dan yang terakhir, adanya limbah dari substrat yang tidak dapat didaur ulang. Nah, ini merupakan daftar pustakanya. Itu tadi penjelasan mengenai sistem hidroponik. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.